Perkenalkan, nama saya Billy Akbar Santoso dengan NIM 2205531135 dari jurusan Teknik Mesin dengan mata kuliah Pengetahuan Material Teknik dengan dosen Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan beberapa materi tentang fase and phase transformation in iron carbon system. Yang pertama, introduction. Besi karbon atau lebih tepatnya besi-besi karbida. Fase diagram kesetimbangan bukanlah diagram kesetimbangan yang sebenarnya karena senyawa antara besi karbida Fe3C bukan merupakan kesetimbangan fase. Faktanya ini adalah fase metastabil, tetapi penguraiannya menjadi fase stabil. Besi dan grafit sangat lambat pada suhu ruang dan bahkan pada titik derajat mungkin diperlukan beberapa tahun untuk terbentuk grafit. Oleh karena itu, untuk tujuan praktis, karbida besi mungkin diperlakukan sebagai fase kesetimbangan dan diagram besi-besi karbida meskipun bukan diagram kesetimbangan sejati dapat dianggap sebagai menunjukkan perubahan keseimbangan. Yang kedua, iron carbide equilibrium diagram. Hubungan fase yang ada dari sistem besi-besi karbida adalah biasanya dinyatakan dalam persentase kandungan karbon. Dalam hal ini, diagram fase yang ditujukan pada gambar 2.1 tidak lengkap karena diplot hanya untuk kandungan karbon dalam persen berat, kurang dari 6,69%, yang sesuai dengan komposisi besi karbida Fe3C yang disebut cementite. Ini adalah praktik umum untuk membagi diagram menjadi dua bagian dasar kandungan karbon. Paduan yang mengandung kurang dari 2% karbon dikenal sebagai baja dan yang mengandung lebih dari 2% karbon dikenal sebagai besi tuang. Dalam diagram seperti yang ditujukan pada gambar 2.1, skala konsentrasi karbon telah dibuat untuk memperluas wilayah baja dan kompresi besi cor. Karena kandungan karbon yang tepat di wilayah sebelumnya sangat penting, baja dibagi lagi menjadi baja hypotektoid dari 0,008% karbon hingga 0,77% karbon dan baja hypertektoid dari 0,77% karbon hingga 2%. Komposisi yang mengandung hingga 0,08% karbon dianggap sebagai besi murni komersial. Diagram besi-besi karbida dijadikan oleh tiga baris horizontal itu FF, E, FB, GCH, dan JKR. Masing-masing mewakili reaksi isotermal melibatkan tiga fase dan terjadi pada titik invarian suhu dan kondisi tetap pada diagram kesetimbangan. Reaksi-reaksi ini dan titik varian ini adalah: yang pertama, resistance reaction at point F 0,18 karbon pada suhu 1490 derajat. Yang kedua, electric reaction at point C 4,3% karbon pada suhu 1140 derajat. Yang ketiga, eutectic reaction at point K 0,77% karbon pada suhu 727 derajat Celcius. Jika sebelum kita telah melihat reaksi pre-eutectic dan eutectic, di sini kita memiliki contoh pertama dari eutectoid. Itu reaksi eutectoid ditandai dengan penguraian padatan fase menjadi dua fase padat yang berbeda. Sebagian besar struktur yang muncul pada besi-besi karbida diagram telah diberi nama yang pasti.
yaitu ferrit, austenite, cementite, perlite, dan ladyburite. Larutan padat intersel karbon terlarut dalam sisi besi adalah disebut ferrite. Besi hanya melarutkan 0,08% karbon di suhu ruang. Pelarutan bagaimanapun meningkat dengan suhu. Pelarutan maksimum adalah 0,0218% karbon pada suhu 327 derajat. Interstisial larutan padat karbon yang dilarutkan dalam FCC besi adalah disebut austenite. Meskipun Y besi memiliki lubang interstisial yang lebih besar daripada A besi, tidak semua lubang yang tersedia diisi setiap saat. Ini adalah karena kerumunan atom karbon ke dalam celah menghasilkan regangan dalam struktur. Kelarutan maksimum adalah 2,11% karbon pada suhu 1148 derajat Celcius. Cementite atau besi karbida merupakan senyawa intermetalik dari komposisi Fe3C yang mengandung 6,69% karbon. Namun, ini tidak berarti bahwa cementite terdiri dari molekul Fe3C. Melainkan itu berarti bahwa isi kristal mengandung atom besi dan karbon di perbandingan 3:1. Perlite adalah campuran eutektoid yang mengandung 0,8% karbon dan terbentuk pada suhu eutektoid 727 derajat Celcius pada suhu yang sangat lambat pendinginan. Ini terjadi dari plat alternatif cementite dan ferrite dengan ferrite menjadi kontinu pada gambar 2.2 yang ada di bawahnya. Seperti campuran eutektik, perlite dengan demikian bukan satu fase tetapi campuran dua fase. Namun demikian, ia merupakan konstituen karena ia memiliki definisi yang jelas, penampilan di bawah mikroskop dan dapat diidentifikasi dalam struktur mikro terdiri dari beberapa konstituen. Ladyburite adalah campuran eutektik yang mengandung 4,3% karbon dan terbentuk pada 1148 derajat Celcius. Ini adalah campuran austenite dan cementite. Jumlah relatif yang dapat ditemukan dengan menerapkan aturan tuas pada garis GCH. Garis GKL, IK, dan GK mewakili suhu transisi untuk transformasi satu fase padat menjadi fase lain dalam keseimbangan kondisi. Jalur JKL biasanya disebut sebagai A1 disebut garis suhu kritis yang lebih rendah, sedangkan garis IK dan GK disebut masing-masing sebagai A3 dan ACM disebut garis suhu kritis atas untuk menekankan bahwa garis-garis ini mengarah ke kondisi keseimbangan. Ini kadang-kadang ditemukan di A1, A3, dan sebagainya. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa besi cor komersial adalah bukan paduan yang terdiri dari besi dan karbon, tetapi mengandung jumlah yang relatif besar dari unsur-unsur lain. Yang paling dominan di antaranya adalah silikon. Kehadiran silikon dalam besi cor mempromosikan pembentukan grafit di dalamnya. Jadi, karbon gabungan dalam cor besi dapat hadir dalam bentuk grafit dan cementite. Yang ketiga, time temperature transformation diagram. Diagram besi-besi karbida dibahas di atas menunjukkan jenis fase yang ada dalam paduan besi dan karbon hanya dalam kondisi keseimbangan. Namun, keseimbangan bisa tidak dicapai dalam praktik karena laju pendinginan yang digunakan jauh lebih tinggi dari yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan. Keseimbangan diagram pada gambar 2.1 tidak dapat digunakan untuk memprediksi fase dan struktur mikro dengan benar. Peningkatan laju pendinginan menyebabkan penurunan dari suhu transformasi dan pada
tingkat pendinginan yang sangat tinggi seperti yang akan kita nanti. Fase metastabil baru mungkin muncul yang tidak memiliki tempat di dalam diagram keseimbangan. Informasi ini semacam yang sangat penting secara praktis dapat diturunkan dari diagram IT atau transformasi isotermal, yang bukan merupakan diagram keseimbangan tetapi masih merupakan bentuk diagram fase. Namun nama lain dari diagram yang sama adalah diagram TTT atau Time Temperature Transformation. Data yang diperlukan untuk membangun diagram IT diperoleh dari eksperimen transformasi isotermal yang melibatkan perlakuan ketukan dan pemeriksaan metalografi sampel individu baja yang diberikan. Metode ini paling mudah dijelaskan untuk kasus baja dengan komposisi eutectoid karbon 0,77% karena tidak ada konstituen proeutectoid dalam struktur mikro. Isothermal formation of bainite. Sekarang kita mempertimbangkan dua jenis reaksi austenite lainnya, yaitu austenite menjadi bainite dan austenite menjadi martensite. Antara kira-kira 550 derajat Celcius dan 230 derajat Celcius, transformasi isotermal dari hasil baja eutectoid dalam pembentukan baru dark etching agregat ferrit dan karbida dengan ferrit membentuk kontinu fase. Struktur ini disebut bainite, dinamai setelah ethylene, sedangkan bainite dan perlit adalah campuran ferrit dan karbida. Bainite tidak memiliki penawaran pengaturan lamelar bolak-balik dan karbida ditemukan di perlite, tetapi terdiri dari matriks ferrit di mana partikel karbida tertanam. Karena transformasi bainite terjadi pada suhu yang lebih rendah, di mana frekuensi nukleasi partikel tinggi, sedangkan pertumbuhan partikel berinti lambat karena mobilitas karbon yang rendah atom. Partikel individu dalam bainite jauh lebih halus daripada itu dalam perlite, dan biasanya struktur bainite tidak dapat diselesaikan dalam mikroskop optik. Ketika dia mati pada metalografi bagian, struktur bainite mungkin memiliki bulu atau asikular seperti jarum. Penampilan tergantung pada apakah itu dibentuk pada suhu yang cukup tinggi atau relatif rendah dalam kisaran reaksi bainite. Formation of martensite. Transformasi adalah transformasi difusi dan melibatkan tidak ada perubahan komposisi karena difusi tidak diperlukan. Martensite dapat terbentuk pada suhu rendah. Pada suhu rendah, kekuatan pendorong perbedaan energi bebas. Untuk transformasi dari besi kubik yang berpusat pada wajah ke besi kubik yang berpusat pada tubuh, sangat bagus bahwa perubahan terjadi hampir seketika tanpa difusi dari karbon. Namun, karena jumlah karbon yang ada sangat banyak, sekitar 100 kali, daripada yang dapat ditahan dalam urutan padat yang terpusat pada tubuh fisi kubik, sebenarnya terdistorsi menjadi satu tetragonal. Karbon atom secara interstisial terperangkap dalam fisi. Tegangan fisi parah yang dihasilkan oleh atom karbon sebagian besar bertanggung jawab atas kekerasan martensite yang luar biasa. Transformasi martensite sangat berbeda dari perlite dan transformasi bainite. Ciri khas dari transformasi martensite adalah yang pertama, transformasinya tanpa difusi, akibatnya tidak tergantung waktu dan tidak terjadi perubahan komposisi. Transformasi terjadi dengan gaya geser mekanisme dari hampir seketika tanpa nukleasi dan pertumbuhan. Dengan volume kecil, austenite tiba-tiba mengubah kristal struktur dengan kombinasi dua aksi geser. Yang kedua, transformasi bersifat athermal, yang berarti proporsi austenite yang berubah menjadi martensite hanya bergantung pada suhu yang didinginkan dan bukan pada jumlah waktu yang diadakan pada suhu itu. Jadi, tidak seperti transformasi lainnya,
Transformasi menjadi Martensite akan berhenti jika pendinginan terganggu dan akan melanjutkan lebih jauh jika pendinginan dilanjutkan. Yang ketiga, awal suhu transformasi Martensite ditetapkan sebagai MS atau Martensite start dan suhu di mana austenite hampir separuhnya 99% dikonversi menjadi Martensite ditetapkan sebagai MF atau Martensite finish. Faktor affecting the IT diagram. Posisi kurva pada diagram IT tidak dapat diubah dengan memvariasikan dua faktor, yaitu komposisi kimia dan ukuran butiran austenite. Efek penambahan karbon dan sebagian elemen paduan lainnya pada umumnya menunda dimulainya transformasi dan untuk meningkatkan waktu penyelesaiannya. Setidaknya pada suhu di atau di atas di daerah diagram. Kurva di diagram IT bergeser ke kanan. Namun besaran dan sifat pergeseran ini mungkin sangat berbeda tergantung pada semua elemen paduan dan jumlah yang ditambahkan. Sebagai contoh, efek relatif dari elemen pada umum pada pergeseran diagram IT ke kanan meningkat sesuai urutan. Nikel terlemah, silikon, mangan, kromium, molybdenum, tungsten, dan vanadium terkuat. Peningkatan ukuran butiran juga cenderung pada umumnya untuk menghambat transformasi, menggeser kurva ke kanan. Pergerakan diagram IT ke kanan melambat pada dasarnya. Tingkat pendinginan kritis sehingga memudahkan pembentukan Martensite. Use of TT diagram. Prinsip penggunaan diagram TTT dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan beberapa jalur suhu waktu sewenang-wenang yang dilapiskan pada diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar detik 9 yang ada di bawah ini. Jalur yang pertama ini menggambarkan isotermal atau siklus anil. Bahan dalam kasus ini didinginkan dengan cepat dari atas suhu eutectoid sampai suhu di atas diagram IT dan dipaterkan untuk jangka waktu lama agar austenite dapat perubahan sepenuhnya menjadi perlit. Transformasi akan dimulai saat jalur pendinginan melintasi garis PS dan akan berlanjut sampai garis PF dilintasi. Produk transformasi akan menjadi perlengketan kasar dan mikrostruktur seragam dan kekerasan rendah. Karena setelah garis PF dilintasi, bahannya benar-benar 99% perlit tanpa austenite bebas. Maka kemudian dapat didinginkan dengan cepat tanpa terjadi perubahan lebih lanjut. Ini sangat bernilai untuk praktik komersial karena bahan tidak perlu didinginkan perlahan di tungku tapi bisa didinginkan di udara setelah transformasi pada suhu yang relatif tinggi. Jalur yang kedua, penahanan isotermal pada suhu 600 derajat selama 10 detik mengubah austenite sepenuhnya 90% menjadi perlite halus yang tidak diubah pada pegangan untuk waktu yang lebih lama. Struktur akhir pada pendinginan ke suhu kamar juga merupakan perlite yang halus. Jalur 3. Sekitar setengah dari austenite diubah menjadi bainite pada suhu 300 derajat pada sekitar 500 detik. Pendinginan cepat dari suhu ruangan ini mengubah austenite yang tersisa menjadi Martensite untuk menghasilkan struktur akhir dari bainite dan Martensite. Jalur keempat, dalam kasus ini spesimen dipadamkan pada suhu MS karena jalur pendinginan tidak melewati P atau kurva B. Baja tetap berada dalam fase austenitic sampai garis MS dilewatkan di mana Martensite mulai terbentuk secara alternali. Karena pada MS hanya 50% austenite yang diubah menjadi Martensite. Struktur yang dihasilkan oleh jalur pendinginan 4 dapat diasumsikan setelah
martensite dan setengah austenite. Jalur 5. Spesimen dalam kasus ini langsung dipadamkan pada suhu kamar. Martensite mulai terbentuk di MS dan hampir selesai pada MM, sehingga struktur akhir pada suhu kamar hampir seluruhnya bersifat martensite. Sekian dari saya. Mohon maaf jika adanya kekurangan dalam penyampaian materi dan kurangnya materi yang disampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.